masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai akses database online UI Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Mudiana Mahmud SIP. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan di sisa waktu ini, siang kayak gini, mendung, jangan ada yang ngantuk. Karena kita kan mau menelusur. Kalau mau menelusur itu harus matanya melek. Karena kita mau melek informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Profesor Dr. Muhammad Maksum SH MA MDC, pada yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Profesor Dr. Haja Mesraini MAG, kepada yang terhormat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Afwan Faizin MA, kepada yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bapak Profesor Dr. Kamarusdiana MA, pada yang terhormat para Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Wajib adik-adik mahasiswa ketahui, ini nggak nyombong ya, nggak nyombong bener. Maaf ya, Ibu Kaur, ini Bu Kaur Fisik ini. Yang punya database online tentang digital library adalah cuma baru perpustakaan FSH di lingkungan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini perjuangannya juga nggak mudah untuk kita sampai punya database online perpustakaan digital library ini, karena memang agak sulit. Itu harus biasanya dipunyai oleh universitas. Tapi berhubung kepala perpusnya ngeyel, jadi diberikan ya, gitu ya Bu Loli. Gitu. Oke. Bisa saya ke depan kali ya? Gede banget ya nih suaranya. Oke. Saya untuk akses online perpustakaan ini enggak main-main ya, maksudnya dalam artian kita memang harus praktek, karena memang kita harus ada outputnya gitu. Sekarang kita mulai dari digital library FSH. Oke, database. Oke, terus lagi. Ini library FSH ini ada di link https://web.fshuinjakarta.moco.co.id. Ini saya minta adik-adik yang tidak pakai Android, kita masuk ke Mozilla atau Chrome atau apapun itu, masuk melalui web ini. Tapi adik-adik yang mempunyai Android itu bisa langsung masuk ke FSH UIN Jakarta. Bisa? Oke. Masuk ke FSH UIN Jakarta. Ada yang udah siap? Apa internetnya? Belum ada? Oh, sinyal. Coba punya saya PowerPoint-nya, bisa? Ini sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial FSH. Karena ini kenapa dibilang kayak medsos gitu ya? Karena bisa mengikuti antara anggota, kayak kita
Seperti itu. Jadi ini bentuknya seperti media sosial, seperti medsos. Oke. Ulasannya coba. Ini digital berbasis media sosial untuk menyimpan dan mengelola, menyebarkan buku digital dalam format PDF. Karena buku ini berbentuknya buku, karena ini bukan link, ini ibaratnya seperti perpustakaan fisik, cuma dia berkoleksikan e-book, buku digital. Jadi buku itu tidak dapat diunduh, di-download. Ini tidak dapat di-download. Kalian bisa masuk menjadi anggota perpustakaan digital FSH ini. Kemudian kalian bisa meminjam buku seperti meminjam buku di perpustakaan fisik. Ketika eksemplarnya ada 3, itu kalian masih bisa pinjam selama 4 hari ke depan. Ketika 4 hari ke depan itu kalian sudah selesai baca ataupun belum, itu bukunya akan kembali secara otomatis gitu. Jadi buku ini ketika 0 di raknya ya, ibaratnya raknya gitu, 0 di raknya, itu kalian dalam antrian. Jadi nanti ketika ada yang mengembalikan, antrian pertama akan secara otomatis mendapatkan buku tersebut. Seperti itu. Sekarang saya mau tahu deh, udah ada belum yang masuk ke ininya? Oke, udah bergabung? Udah menjadi anggota, udah bergabung di sini? Coba. Isinya di aktivitas ada ini, ada FSH. Nah, ini kalian klik. Udah gabung, oke. Nah, siapa yang udah ini? Ayo jangan selfie melulu. Ntar selfie-nya. Oh, buat absen. Oh, gitu. Sama Bu Pia buat absen. Oke. Ya udah selfie, nggak apa-apa selfie dulu ya. Saya maunya nih ketika kita udah masuk seperti ini, ada output. Nanti saya bisa lihat di digital library kita ini, anggota kita tambah. Kalau nggak tambah, ntar absennya saya nggak ini ke Bu Pia. Bu Pia ini nggak ikut latihan ini nih. Oke. Terus gimana? Udah bergabung atau belum? Sudah bergabung. Kalau sudah bergabung, coba. Gabung. Oke, kalau udah gabung baru jadi anggota. Ketika kamu udah daftar tapi belum bergabung, berarti belum anggota, gitu. Udah, ya? Oh, sama. Kamu pernah? Pernah sama saya? Oh, kalau yang pernah sama saya berarti. Oke. Kalau yang pakai laptop atau PC itu bisa masuk ke dalam itunya ya, webnya ya, yang moco tuh, moco.co.id. Masuknya melalui situ. Target saya itu adalah, karena ini kita belinya mahal ya adik-adik ya, kita belinya mahal, mungkin pakai UKT kamu ya, mungkin, kayaknya sih begitu kali. Nah, saya mau kalian ini mengakses ini gitu loh, memanfaatkan ini untuk literatur perkuliahan kalian gitu, ya. Jadi ini untuk menjawab kayak kemarin kan kita ketika COVID bisa datang ke perpustakaan, nggak bisa kan ya, dilarang. Nah, kalau sekarang ini FSH menjawab itu gitu. Jadi perpustakaan ada di dalam apa? Ada di dalam genggaman, oke? Karena ada di dalam HP kan kamu genggam. Coba kamu genggam perpustakaan fisik itu, gimana caranya? Bawa 5 buku aja kita udah capek gitu. Oke, ini yang punya perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian kita juga punya yang
milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di situ lebih lengkap. Itu koleksinya adalah koleksi internasional. Ada e-jurnal internasional, e-book, pokoknya semuanya itu serba internasional. Gitu. Ya, kita bisa lihat di sini apa untuk aksesnya. Kita balik ke yang bukan ini, kita balik yang ini untuk akses database online perpustakaan pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita cukup klik https://uinjkt.remotelog.com. Siapa yang udah pernah? Oke, siapa lagi? Benar. Ada apa aja coba? Yang udah pernah ada apa aja di dalamnya? Salah satu database online-nya apa? Coba. Kalau Reha mah udah tahu dia, soalnya saya kasih tahu contekan dulu sama dia, karena dia kan KKN sama saya. Coba siapa yang tahu? Di dalamnya ada apa aja? Di dalam si remote log ini. Belum pernah akses berarti ya. Padahal di perpustakaan kita udah saya kasih tuh itunya, linknya udah saya kasih, apa aja yang ada di situ udah saya kasih. Jadi sekarang kalian coba yang bawa ini, yang bawa laptop, diklik ininya, diketik uinjkt.remotelog.com. Nah, terus yang lebih penting lagi, kalau sekarang emang sinyal gitu ya, karena emang nggak tahu udah ngantuk atau gimana, tapi saya mau coba kasih kalian akses itu untuk di rumah dimanapun. Ketika kalian punya tugas atau apa, silakan masuk ke remote log ini. Itu semuanya ada di dalam, lengkap. Ibarat itu tuh ibarat warung itu toko serba ada. Iya, semuanya ada. Coba bisa di ini, kamu bisa foto itu HTTPS itu karena berharga ya dek. Sungguh itu berharga. Kemudian username-nya adalah UINJKT kecil semua. Coba di ini UINJKT username-nya. Ininya URL-nya itu ya, yang udah saya kasih. Username-nya UINJKT kecil semua. Kemudian password-nya. Kalau memang sekarang kita nggak bisa praktek karena memang kendala internet. Kemudian passwordnya udah siap. info@123. info@123. Sekarang kita tunjukin deh, Rehan, apa yang ada salah satunya di sini. Nah ini di dalamnya termasuk ada local resource. Local resource ini adalah yang mengelola itu adalah UIN sendiri, UIN Jakarta sendiri. Ada UIN Jakarta Wanses, itu adalah kumpulan dari katalog induk perpustakaan pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada apa di dalam si Wanses ini? Di dalam si Wanses ini ada kumpulan katalog online semua fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Ketika kalian menelusur ke Wanses ini, ada buku yang kalian memang sangat butuhkan, sangat butuhkan. Ketika kalian searching di situ, di perpustakaan kita di EPSA nggak ada. Ternyata dia muncul di perpustakaan lain, misalkan di perpustakaan Adab, atau dia muncul di perpustakaan Pasca, dia muncul di perpustakaan Fisik. Itu kalian nggak bisa pinjam sih, tapi kalian bisa ke sana untuk mengakses. Walaupun tidak bisa pinjam, tapi kan bisa difoto atau di copy, itu bisa. Itu kalau kita lagi butuh informasi banget kan, kita ini kan dimanapun akan kita kejar. Itu yang setahu saya, dulu saya juga pernah muda ya. pernah nyusun skripsi, kadang-kadang lagi tidur tengah malam inget idenya, oh iya ini gitu, wah harus nyari bukunya nih besok gitu baratnya. Kemudian ada belum Rehan, yang ada di local resource dulu, ada institutional repository UIN Jakarta. Ini kayaknya udah familiar ya, repo. Dengan repo ada apa aja di
repo itu adalah intinya adalah karya ilmiah Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di situ ada karya dosen, ada karya mahasiswa, bentuknya macam-macam. Ada buku, ada jurnal, ada artikel, ada skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Di sini kamu bisa ketika kamu mau nulis tugas akhir, kamu bisa melihat apa aja sih yang udah ditulis gitu. Berarti kan kamu akan menulis yang selain ada di repo ini gitu, sebagai pembanding, ibaratnya sebagai pembanding, bisa juga sebagai referensi. Kemudian ada center library katalog. Ini katalog center ini adalah katalog apa nih Bu Loli? Center library katalog. Khusus katalog perpustakaan pusat UIN Jakarta. Nah, dia punya katalog sendiri, sama kita punya katalog sendiri, yang lain udah disentralkan di Wanses, ini katalog sendiri. Nah, kemudian yang lainnya. Nah, ini ada apa nih? Ini kekayaan nih. Jurnal-jurnal, e-book, artikel, ini masuk di sini semua. Ini ada yang di dalam remote log tadi ya, yang ada di remote log tadi, ini yang bisa kalian akses. Tapi juga ada beberapa database jurnal yang terkumpul di sini, ada juga yang memang sudah tidak dilanggar UIN. Nah, itu tugas mahasiswa adalah memang searching ya, searching. Jadi mana aja nih yang bisa dipakai, mana aja yang memang sudah tidak bisa digunakan. Di sini sih bagus, biasanya di store ada Brill, Cambridge, Core itu untuk anak-anak ilmu hukum itu banyak ya, banyak di sini. Kemudian ada itu kelihatan ada e-book sentral ya di situ ya, perpektual itu ya. Ini semuanya adalah e-resource internasional yang harus mahasiswa akses. Karena ini langganannya kayaknya cukup mahal ya Bu Loli ya, ratusan apa puluhan juta gitu, ratusan juta rupiah. Kalau dibiarin aja gitu kayaknya sayang gitu kan. Bayaran UKT jadi naik apa enggak? Hah? Naik? Kayaknya enggak deh. Tahu dia mah. Oh, jangan-jangan dia salah satu demo. Iya. Itu nggak naik ya berarti ya. Nah, ini harus diakses sama mahasiswa. Oke. Kemudian apalagi Rehan? Nah, ini masih sama yang tadi. Ini Taylor and Francis, ada Oxford, Frequest, Wiley. Ini semua bisa kalian akses ya, bisa kalian akses. Tapi jangan lupa tadi yang udah saya berikan linknya, username dengan passwordnya disimpan untuk digunakan ketika sekarang mungkin memang kalau mau praktek internetnya udah kayak gini gitu kan, udah nggak bagus. Ya udah nanti di rumah kita coba-coba. Abis ini coba-coba ya. Abis ini coba-coba. Kalau saya jadi dosennya saya bilang nih, besok kamu ini ya, coba saya mau tahu akses jurnal apa sih, saya pengen tahu artikel apa yang udah kamu ambil, cari tentang ilmu hukum apa gitu. Cuma saya bukannya dosen ya, jadi susah. Tapi ketemu saya nanti di perpus, saya juga udah nggak di perpus FS kayaknya besok. Saya sudah dimutasi pada 1 Juni ke Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Jadi nanti kalau ketemu saya sapa aja, Bu, saya anak FSH gitu, ya. Oke. Terus selanjutnya Rehan. Selanjutnya ini ada Open Access Resource. Ini ya akses terbuka. Ini sepertinya tidak pakai username dan password. Ini kadang ini miliknya ada milik kementerian, ada si Morarep punya Kemenak. Di situ banyak sekali buku jurnal seperti itu. Kemudian ada yang kayaknya mahasiswa senangnya ini ya, yang Google Scholar. Google Scholar ini juga udah dimasukin di dalam si remote log tadi. Jadi kamu nggak usah keluar lagi, masuk aja remote log, searching sepuasnya. Kayaknya anak muda kan lebih seneng kan, itu lebih senang berselancar di dunia maya tuh lebih canggih
lagi dibanding ibu-ibu yang kayak saya gitu ya. Karena kan pikirannya banyak yang namanya ibu-ibu kan. Nah, ini semuanya nih yang bisa diakses di dalam Remablog itu. Jadi nggak usah pergi dalam artian langsung nulis si Google Scholar gitu, satu doang. Tapi kalau kalian masuk ke Remablog, yang internasionalnya udah dapet, yang ininya udah dapet, yang si repo-nya udah dapet, segala macam udah dapet. Nanti untuk pengumpulan data, ketika kalian menulis itu nanti diteruskan oleh Bu Loli. Bagaimana caranya menggunakan si reference manager untuk mengelola data-data itu biar bisa menjadi catatan kaki, bagaimana caranya mensitasi, itu semuanya udah ada di Bu Loli. Kemudian apalagi Ren? Oh thank you, gimana nih udah thank you? Karena saya tadinya berpikir begini, kalau yang namanya akses itu harus praktek, ya kan? Bagaimana kita udah dapet si username dan password dan linknya, harusnya kita praktek. Saya mau muter satu-satu gitu sebenarnya, tapi kayaknya tapi udah belum sih yang digital library FSA udah di ini belum? Benar. Hah? Udah bisa kan? Udah daftar? Udah download? Nah, kalau digital library FSA mah nggak bisa di-download, bisanya dibaca doang gitu. Kali lagi saya tekankan memang juga waktu kita dibagi-bagi ini ya, kita ada 3 narasumber. Ini juga untuk reference manager ini bukan waktu yang cepat karena memang kalian harus mulai install. Udah pakai Mendeley belum untuk penulisan? Udah? Zotero. Oh Zotero. Saya belum tahu nih kelebihan Zotero sama Mendeley itu seperti apa. Tapi Mendeley itu lebih ini, nggak tahu juga ya saya. Cuman kalau misalnya kita kebanyakan di UIN ini banyak yang pakai Mendeley gitu. Zotero sama Mendeley duluan Zotero kayaknya ya keluarnya ya. Nah makanya kan mungkin si Mendeley ini update. Emang iya juga tahu? Oh ya udah tahu. Nah si Mendeley ini berarti lebih update. Kadang gini, aplikasi yang terbaru itu adalah melengkapi yang sebelumnya gitu. Kadang-kadang seperti itu sih. Mungkin ada lagi ya yang dari saya cukup jelas apa enggak, ini apa udah ngantuk apa gimana? Jaringan, oh jaringan. Tapi udah di ini ya, udah di si aksesnya itu udah dicatat, yang kayak seperti Remablog tadi udah dicatat. Nanti digunain, jangan sampai nggak digunain, itu sayang-sayang karena dosen-dosen juga mengaksesnya itu, mencari bahan-bahan perkuliahan itu cepat, literatur sebanyak sekali ya, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau memang belum, apa tidak jelas atau belum jelas gimana? Bu, mau nanya Bu, di FSA ini kenapa skripsinya nggak di, kalau di kampus-kampus lain kan kita tahu skripsinya itu pada dikunci ya Bu? Oh gitu. Ya, di FSA ini kenapa tetap dibuka ya? Padahal itu kan apa ya? Di skripsi itu ada data pribadinya mahasiswa juga. Untuk open access gitu ya di repositori yang skripsi mahasiswa itu memang tidak dikunci, itu kebijakan universitas, jatuhnya kepada kebijakan UIN Sarebudatua Jakarta perpustakaan. Karena kalau kita kan sebagai administrator, kalau kita cuma yang mengupload karya mahasiswa, mungkin itu kan kenapa di open access itu ada kebijakan tertentu yang kita mungkin belum ketahui atau gimana, itu udah pembicaraan dari tingkat pimpinan ya. Itu ada kebijakan dari universitas, kebijakan dari perpustakaan pusat UIN Jakarta. Kenapa di open access? Saya juga belum paham untuk kenapa di open access, tapi selama yang saya ketahui itu kita kuncikan dengan watermark. Jadi nggak bisa juga di-cat, copy, paste nggak bisa, gitu. Dan kita di sini juga ketika anak-anak mau, nanti juga kalian gitu, ketika anak-anak mau sidang, itu diuji, dicek plagiasi berapa besar similaritasnya, itu nanti ketahuan itu ngambil dari mana itu sebenarnya sih lebih kepada etika penulisan karya ilmiah, gitu, kejujuran dalam penulisan. Itu penting. Jadi sebenarnya kita mengutip boleh,
tapi kita tulis sumbernya dari mana gitu. Kita jujur kalau kita itu mengutip. Cuma dalam mengutip itu harus cerdas ya. Harus kita parafrase. Dan di parafrase itu adalah ketika kamu mengutip itu memakai dengan kalimat kamu, tapi tidak merubah makna dari si kutipan tersebut, seperti itu. Kalau memang open access, kita memang open access sejak dahulu kala ya, Bu Loli. Itu kenapa open access katanya? Karena untuk berbagi ya, berbagi dan juga untuk menghindari plagiasi. Itu Intinya filosofinya. Dan itu malah menghindari plagiasi open access itu. Tapi saya belum pernah sih mahasiswa itu, walaupun itu tidak dikunci, itu sama gitu pembahasan skripsinya. Karena kan saya yang memeriksa plagiasi ilmu hukum ya, anak ilmu hukum, ketika anak ilmu hukum mau sidang, itu kita lihat antara si kutipannya sama similaritasnya itu, ini dari mana nih gitu, ini dari mana nih kutipannya ngambilnya gitu. Itu nggak pernah saya lihat selama ini, nggak pernah ada yang sama, tapi nggak tahu ya di luar sepengetahuan saya gitu. Ada yang mana itu? Mahasiswa UIN ada yang diplagiasi oleh orang luar. Oh. Oh gitu. Tapi kan maksud saya gini, nggak bisa di copy paste terus dipindahin gitu, karena dia kan ada watermark gitu ya. Jadi kalau memang dia mengutip secara tidak jujur, itu kan kembalinya pada dirinya juga. Gitu. Misalkan memang kena undang-undang apa IT namanya? IT apa? ITE itu. Misalnya, tapi kan seberapa besar dia mengutip kelihatan di situ. Tapi saya nggak tahu yang mengutip itu di kampusnya itu ada cek plagiasi atau enggak, gitu sih. Sebenarnya kalau memang ada cek plagiasi, si pengambil skripsi kita dari Repo itu akan ketahuan, gitu, ketika mereka mau sidang. Nah, saya bertanya, ini siapa yang ambil? Ketahuan? UIN Palembang. Semua diambil? Berapa persen yang diambil? Oh gitu. Oh gitu. Pembahasannya sama persis, semua sama persis. Berapa persen kira-kira? Full. Namanya dia doang sama universitasnya berarti yang berbeda. Berarti kita hebat ya. Cuma untuk yang menjawab kenapa itu di open access itu kebijakan universitas gitu, bukan kebijakan fakultas syariah gitu. Dan semua fakultas itu memang ini open access semua, tidak ada yang tidak ya. Tadi sebenarnya memang untuk Alhamdulillah, syukurillah sore ini, siang menjelang sore apa sore menjelang siang kemarin ya. Alhamdulillah, syukurillah pada siang ini kita dapat saling sharing ya, saling sharing berkenaan tentang literasi informasi. Dan sebelumnya saya khususnya terima kasih kepada Ibu Mudia Mahmud selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan telah berkesempatan bagi saya untuk berbagi pengetahuan kepada adik-adik semua. Ya, sebelumnya kenalkan saya Lulita Sari, saya biasa di perpustakaan FISIP. Mungkin di antara Anda mungkin pernah ke perpustakaan FISIP, monggo nanti bisa ketemu saya. Oh, lumayan sih kalau perpustakaan FISIP itu lebih luas ya. Maaf ya Bu Mudiana, lebih luas, tetapi memang betul kalau dari sisi pengadaan koleksinya perpustakaan syariah yang lebih keren, lebih lengkap ya dibanding perpustakaan fisik. Tepuk
tangan untuk Bu Mudiana. Ya, memang betul tidak mudah untuk mengadakan koalisi karena terkait dukungan dari pimpinan dan juga terkait bawelnya dari seorang pustakawan kepada pimpinan. Kalau misalnya Bu Yana tidak bawel, mungkin tidak akan terlaksana adanya tadi itu apa? Moco ya? Ibu ya. Nah itu Anda tuh harus bersyukur ya. Bersyukur artinya tidak semua fakultas memiliki itu. Tidak semua. Mereka justru menginginkan, tetapi kami, khususnya saya mungkin tidak berdaya gitu untuk merayu atau menego ya untuk mengadakan moco. Cuma nanti ke depannya mungkin entah 1 atau 2 tahun ke depan nanti kita nih integrasi seluruh library di lingkungan UIN. Jadi artinya mungkin nanti jadi satu, cuma mungkin tempatnya berbeda-beda. Artinya nanti moco yang ada di Fakultas Syariah itu nanti bisa dibaca oleh mahasiswa FISIP dan seterusnya. Oke, baik. Ini hari ini kita belajar tentang Mendeley ya. Nah ini, kok nggak ada gerak-geraknya ya? Kalau internetnya bagus, benar gerak-gerak tuh. Cakep ya? Cakep ya? Cakep ya? Cakep nggak? Cakep. Cakep bibinya nggak? Oke, itu anak ibu. Kenalin. Mahasiswa kimia. Ya. Bentar lagi insya Allah ujian sidang. Ya. Oke, namanya kenalan ya, tanya saja. Oke, next. Ya, ibu tidak akan juga terlalu teori banget. Next aja. Tetapi lebih baik memang kita praktek. Tadi ada bertanya bahwa apa sih bedanya sama Zotero dengan Mendeley. Ada perbedaannya. Kalau misalnya Zotero dari sisi kesamaannya mirip ya, untuk mengatur dan mengelola dokumen-dokumen yang Anda baca, dan kemudian untuk mensitasi dokumen-dokumen yang Anda akan sitasi. Intinya kan seperti itu. Cuman bedanya adalah kalau Mendeley Anda kuasai, maka nanti ada 2 aplikasi lagi yang harus Anda kuasai. Mungkin nanti Bu Yana ya, atau nanti penggantinya melanjutkan tentang literasi Mendeley ini, maka nanti Anda akan belajar tentang bagaimana sih untuk mengkolektifkan atau membuat map pengetahuan. Yang pertama adalah Mendeley, POP tahu nggak POP? Publish of Paris, ya, Publish of Paris. Yang tiganya adalah apa punya lupa satu lagi? Bukan SLR, Systematic Literature Review. Nah itu nanti bagaimana sih untuk mengkolektifkan atau menghimpun pengetahuan misalnya tentang hukum dan sebagainya. Itu makanya saya lebih fokus kepada Mendeley karena itu kalau bisa digabungkan menjadi 3 aplikasi, maka akan menjadi Systematic Literature Review untuk mengkaji atau menghimpun pengetahuan tentang misalnya berapa banyak sih yang mengkaji tentang hukum keluarga, misal contoh seperti itu. Terus berapa banyak di dalam hukum keluarga mungkin kan banyak ya pertilan ya, ibu kurang paham juga. Nah itu berapa tuh yang telah banyak yang mengkaji, berarti meneliti. Nah disitulah nanti di SLR itu nanti akan diperlihatkan. Misalnya tadi ada juga yang bertanya tentang kenapa sih repository yang ada di UIN itu open access, yaitu nanti dari Mendeley, POP dan satu lagi SLR itu menghimpun dari berbagai website, baik itu repository, database kan berarti berkaitan dengan artikel-artikel yang telah yang ditulis ya. Kalau repository kan berarti skripsi, tesis, disertasi ya, yang dihimpun di situ dijadikan satu. Nah, mana yang kira-kira setelah banyak yang ditulis? Nah, di situ mahasiswa bisa akan mengetahui. Nah, kalau misalnya dia udah banyak dikaji, maka lebih baik menghindari. Dan kemudian untuk mengetahui juga mana yang current,
Tahu kan current yang terbaru? Misalnya hukum keluarga mana sih yang currentnya? Anda tahu nggak? Belum tahu kan? Nah itu mungkin ada kajian khusus ya Bu Yana tentang SLR di situ. Oke, sebelumnya mungkin ini dulu kita pelajari manajemen reference itu merupakan suatu tools ya. Namanya tools berarti kan alat ya. Namanya alat berarti yang pintar apa? Yang berarti pintarnya kita juga kan? Kan mereka cuma tools alat. Tetapi alat ini akan membantu mensitasi atau menghimpun bacaan-bacaan yang kita ambil. Nah ini ada ini gratis ya. Dan kemudian didukung juga sama Windows dan Mac OS. Nah mungkin bagi Anda mungkin yang Apple gitu ya, mungkin laptopnya Apple itu kayaknya sih menurut pengalaman tuh harus bayar ya. Biasanya bayar dulu 50.000 dan kemudian nanti baru bisa mendownload dan menginstal Mendeley. Kalau yang laptopnya Windows sih aman-aman aja. Oke, next. Nah ini nggak usah, next. Terus next. Nah ini yang webnya, next aja dulu. Ini tadi. Nah ada 3 hal dalam penulisan karya ilmiah, yaitu dari sekarang, dimulai dari semester sekarang, Anda itu kalau menulis harus berpedoman kepada template atau pedoman pada pedoman akademik cara penulisan karya ilmiah di lingkungan FSA. Misalnya di atas 3, samping 3 cm ya, samping 3, terus kanan kiri 3, bawah 3 misalnya. Dimulai dari sekarang. Jadi sehingga nanti terbiasa ketika menulis apapun, misalnya menulis tentang makalah atau skripsi. Nggak tahu kalau di sini, kalau misalnya Ibu kebetulan Ibu kan alumni dari SPS tahu kan? Sekolah Pasca Sarjana. Nah kami itu kalau setiap menulis makalah, apalagi disertasi ya, itu dari awal udah dirancang dia 2,5 dan ukurannya B5. Nah kalau misalnya di FS itu apa? Nah itu ikuti aja. Dan kemudian juga harus mengetahui stylenya. Nah kira-kira kalau di FSA ini stylenya apa? Style penulisannya ada kan, ada EPA, ada Turabian, apa? EPA itu body note. Kalau Turabian berarti footnote. Yang mana? Footnote berarti Turabian ya kalau bisa bahasa SBS. Kalau di bahasanya Mendeley berarti Chicago full note. Oke, next. Nah ini yang biasa di lingkungan UIN ya, EPA atau Chicago. Next. Kalau di FISIP itu apa tuh namanya khusus political style kalau nggak salah. Jadi dia nggak pakai kurung gitu ya. Nanti ada bedanya deh. Next. Nah ini yang bagi punya laptop, Ibu berharap banget coba Anda download yang Mendeley Desktop yang 1.19.5. Udah, ini keren. Ini yang satu lagi. Yang ini yang webnya ya, yang itu yang 1.19.5. Yang satu lagi, nah ini ini masih berarti satu lagi.
yang web, ada yang desktop. Jangan di HP, takut meledak. Serius. Kasihan. Jangan di HP. Takut nanti HP-nya itu lemot. Udah pakai wifi kan? Iya, tadi ibu pakai data juga agak susah. Jadi ada dua, yang satu itu kan yang web. Nah, web itu nanti kan register. Nanti kalau udah timbul itu register. Dan kemudian nanti download yang 1.19.5. Atau yang tadi ibu sudah link, nah itu aja diklik aja di download, itu udah mentahannya. Yang tadi ibu kasih, yang tadi sesuai. Seharusnya dari kemarin ya ibu kasih ya. Iya, maafin ya. Tapi minimal ada aja 1 tuh 2 sehingga bisa di-share ke temannya. Kalau sama sekali nggak ada harus di cry. Ayo lah 1 aja minimal. Saya keluar dulu ibu. Keluar dulu. Dari Sinyal kau. Apa harus dibuka gitu pintunya baru bisa masuk sinyalnya gitu? Masa sih segitunya ya? Ibu nggak butuh ini lagi. Ya nanti kan seperti ini nih. Nanti kan ini ya. Nah, bentuknya kayak gini. Nanti itu kan ada register tuh di bawahnya di sini nih. Ya kan? Register. Nah, untuk register usahakan bukan usahakan ya, wajib ya. Wajib nama yang benar, nama pribadi yang benar. Artinya jangan pakai nama-nama samaran. Ya, karena itu tadi prinsip daripada menilai adalah berbagi. Ya, berbagi pengetahuan. Misalnya Anda mengkaji tentang apa? Ibu tahunya hukum keluarga, hukum pidana. Yes. Nah, hukum pidana misalnya. Nah, siapa sih yang hukum pidana namanya siapa? Kamu. Kalian siapa? Yudis. Rodi. Ibu, iya. Oh, ibu hukum aja gitu ya? Oh, hukum bisnis. Oke. Yudis ahli dalam hukum bisnis. Oh,
kan aja gitu kan. Tapi kalau namanya dibalik this you, siapa ini this you? Kan kenal, nggak ada kayaknya kata kita namanya this you kan gitu. Jadi dari sekarang betul-betul namanya nama asli gitu ya. Makanya cari deh nama ibu pasti ada LOLYTASARI, Lolita Sari. Bidangnya apa, ya nulisnya apa pasti kelihatan. Nah nanti seperti ini input, nanti udah hasil seperti apa tuh? Kalau udah di download, nah ini kita nanti belajar inputting data. Ini gak enak kalau cuma cerita doang, lebih baik yang praktek. Ibu make nasikin aja deh, karena enak emang kalau ngomong apa itu namanya. Oh iya sebelumnya, ini ibu ikut pustakawan terbaik nasional. Coba di like dulu IG-nya ya. IG-nya LOLYTASARI, Lolita Sari, klik. Ibu love you gitu dong, ya. Udah? Gak ada Sinta, udah dipoto aja lah. Sinta ini kemana sih? Aduh lagi begini Sinta mendung lagi ya. Aduh gimana sih ceritanya? Nah nanti bentuknya seperti ini. Siapa yang sudah minimal setengah aja? Ada nggak? Ya udah bentuknya kayak udah di download, install udah. Udah? Ya di kosan. Oh di kosan. Oke. Siapa lagi? Berarti bisa untuk belajar. Siapa lagi? Yang sudah pernah pakai? Belum? Nah berarti harus ada satu yang bisa ya. Mahal ya Bu? Tuh. Ya ini contoh ya, misal aja. Sepertinya apa deh? Oh sama ya dengan itu. Oke, saya contoh. Misalnya kita contoh menulis ya. Ini karena waktunya mepet jadi disingkat-singkat aja nih. Misalnya contoh menulis apa coba deh? Menulis apa aja coba? Hukum bisnis. Apa hukum keluarga bisnis? Oke, di tengah-tengah dong naruhnya. Ya Allah dilihat tenangin doang. Oke, hukum bisnis dah, enter. Oke, terus ya. Oke, dan kemudian tadi apa tadi? Aturan untuk menulis sesuai template. Nah, template-nya apa? Bukan. Jadi prinsipnya apa? Template 2 apa 2,5? Udah. 4,3. Iya, nulis itu setelah judul harus mikirkan template-nya. Biar dari awal itu sudah standar. Oke, 4. Oke, terus ini 3 ya. Oke. Nah, page itunya. Oke. Nah ya. Oke, misalnya contoh kita mengambil dulu e-jurnal tadi yang diajari oleh Bu Yana. Apa tadi? Pertama, apa? Remote log UIN Jakarta. Oke. Nah itu ada remote lognya nih. Terus login. Login.
Nah, username-nya oke, kemudian ke bawah ambil salah satu e-resources. Nah, misalnya ngambil dari apa ya? Ngambil dari Gstore. Sambil ini ya, sambil nunggu download ya. Nah, kemudian coba di sini ambil, karena dia berbahasa apa tuh? Kalau jurnal biasanya berbahasa Inggris atau bahasa Arab. Oke, kalau bahasa Inggrisnya hukum bisnis, berarti business of law. Business law, nggak pakai of. Dah, klik aja lah. Aduh, remote-nya, ya ampun. Dan intinya seperti itulah ya. Ini remote-nya naudzubillah. Nah, kemudian misalnya dia mau dimasukkan ke dalam mendelek kita. Contohnya aja, yang tadi hasil downloadan dimasukkan ke dalam mendelek kita. Misalnya nih, file add, apa pemalis itu, dan kemudian situ ada D. Nah, kemudian ini mana ya? Salah satu aja lah ya. Ini kebetulan laptopnya anak ya. Nah, ini aja. Nah, ini langsung dia masuk ke dalam mendelay kita. Nah, ini. Nah, karena dia kimia ya. Nah, artinya setiap Anda baca apapun dari jurnal manapun, baik itu yang di langgan UIN, yang di langgan FSA, ya, maupun mungkin Anda dapat dari dosen atau mungkin Perpustakaan Nasional, masukkan ke Mendeley, ya, masukkan ke Mendeley. Karena kenapa? Mendeley ini ibaratnya seperti perpustakaan kecil kita, perpustakaan pribadi, yang bisa kita panggil semau kita, tanpa menunggu Bu Yana buka itu pintu perpustakaan, ya. Jadi mumpung Anda mungkin di sini di daerah UIN pakai IP UIN, maka downloadlah sebanyak-banyaknya artikel yang Anda butuhkan. Nah, setelah masuk, ya, yang harus diperhatikan adalah apa? Yang diperhatikan adalah kalau dapus kita tuh yang harus kita perhatikan apa sih? Nama pengarang, terus judul, terus penerbit, tahun terbit, tempat terbit, terus kalau misalnya kita ngambil dari link, maka wajib mencantumkan link, ya. Nah, ini contoh yang bagus. Setiap dimasukkan ke dalam Mendeley, kita harus lihat berkasnya dulu, dokumennya. Nah, seperti ini. Nah, coba kalau karena ini tulisannya gede semua, jadi harus diperbaiki deh, sesuai penulisan standar. Jadi dinamika D-nya besar, I-nya kecil, kayak gitu deh. Dinamika, flux, emigas, gas. Emang enak contohnya itu ya, artikel itu ya, artikel hukum ya, yang berkaitan langsung gitu ya. Tadi udah belum ya?
Ini mana tuh di sini ya? Ingat dulu siapa Harley. Oke, coba file, ulang deh. File, add file, terus Harley. Oke. Nah, cari berkasnya. Ini berarti ini kan tadi ya. Nah ini. Nah ada mungkin apa ya? Tidak, kadang-kadang gini. Kadang-kadang jurnal itu sambil perbaiki deh. Kadang-kadang jurnal itu langsung dia langsung dia bisa correct. Artinya tidak perlu kita perbaiki. Dari judul, pengarang, tahun, kota terbit dan seterusnya. Tapi ada jurnal-jurnal tertentu yang harus diperbaiki. Nah ini contohnya ini. Contohnya ini. Bukan kalau untuk author di bawah. Ini dulu, ini author, ada tulisannya author kan? Di sana kelihatan ya, author. Early. Oke, langsung aja enter. Nah nanti dia balik sendiri, ya. Dan kemudian yang atasnya ini judulnya. Apa judulnya? Bisnis lo gitu. Oh gitu, ya udah. Atas. Bisnis lo. Bisnis lo itu judulnya. Bisnis. Bisnis lo. Oke. Jurnalnya, nah jurnalnya American Bar Association Defending Liberty Pushing bahasa Inggrisnya Justice. Oke, dan kemudian year-nya udah bener? Oke, top volume. Nah ini ya, kalau untuk jurnal yang harus diperhatikan apa? Judul, nama, volume, Nomor edisi. nomor apa tuh? Nomor atau isu, dan kemudian pages, wajib ya, pages dan juga nama jurnalnya. Ke bawah. Nah linknya masukkan. Tadi mana? Ini. Oke, masukkan ke sini. Nah lebih baik lagi kalau misalnya ada doainnya, atau ini aja nih misalnya masukkan ke sini, ini kepanjangan. Nah. Ada yang sudah bisa itu? Udah ada yang bisa download gak? Udah tampil? Yakin? Asik. Beneran yang senang. Mana? Yes. Pintar. Yes. Investigating, understanding, apa tuh? Annotating, Shakespeare. Nah itu harus lengkap ya. Terus penulisnya Leonie, Susan Kirchhoff. Oh, oke. Itu apa? Jurnal apa buku? Oke. Ya, yang typingnya itu harus diperhatikan ya. Kalau misalnya dia sub buku, harus sub buku. Kalau misalnya dia buku, buku. Karena nanti dalam penulisannya juga nanti akan berbeda. Oke, nah ini contoh. Misalnya hukum bisnis adalah gitu ya, bla 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 bla. Hukum bisnis adalah bla 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 misalnya. Nah hasilnya tadi dari link yang tadi.
Nah, caranya reference, reference, dan kemudian insert citation. Oke. Nah, tulis tadi karena ini apa tuh mendelanya mendela anak kimia dan kita juga tadi hanya ngambil satu ya. Contohnya kita ambil tadi business law. Nah, ini klik, datang kan ya. Nah, karena di sini adalah Turabian kan? Maka ini backpass sekali aja, tik, sekali lagi, tik, oh. Nah, nanti ada timbul pages. Nah, tulislah page. Misalnya page-nya tadi harus sesuai ya. Ini pages-nya misalnya berapa? Berapa ini? Oh, 16. Oke, misalnya ada di angka 16. Ulang lagi coba. Business law. Oh. Klik 16. Oke. Oke ya. Oke. Nah, misalnya udah ya. Nah, misalnya bla 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 bla, ngambil lagi. Misalnya contohnya yang ada aja di sini ya. Ini. Terus kemudian halamannya adalah misalnya 43. Dan kemudian biasanya kalau untuk daftar pustaka kita kan di bawahnya ya, setelah halaman ya, kecuali kalau jurnal kan pasti di bawahnya tuh. Nah, kita tulis daftar pustaka, daftar pustaka, ditengahin, tengah. Oke. Oh. Nah, ini klik yang reference, insert bibliografi, langsung. Nah, ini karena IPN, nah kita mau ketua bagian, ini cari yang full note. Mana Chicago full note? Jangan Chicago yang author edit tapi full note. Use this, dan nah, maka dia akan berubah. Hampir sama dengan Jotero kan? Yang gunain Jotero ya? Hampir sama. Ya. Oke, mungkin itu. Coba. Maaf. Ini karena narasumber yang satunya sudah datang, Bu Ulfa Handayani. Beliau nanti akan memaparkan tentang Grammarly ya. Itu menarik ya. Mungkin bagi anda yang akan menulis jurnal di internasional butuh bahasa Inggris ya. Daripada nanti anda menggunakan translator yang ada di Google, lebih baik nanti memanfaatkan Grammarly. Dan biasanya perpustakaan melayani itu ya. Nah, kemudian misalnya ini satu lagi ya. Kemudian kalau misalnya mungkin ketika akan masukkan jurnal membutuhkan style lainnya, contohnya misal apa ya? Contohnya misal IEEE. Nah, IEEE ini biasanya digunakan oleh mahasiswa saintek. Nah, kan dia akan berubah dengan sendirinya. Yang ada angka-angkanya tuh IEEE. Ya. Misalnya Anda nanti bahas mungkin teknologi dilihat dari sisi hukum. Nah, biasanya tuh dia pakai IEEE biasanya tipenya. Kenapa Ibu tahu? Karena waktu itu pernah diajak nulis oleh anak saintek gitu. Jadi dia menggunakan IEEE. Ya mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, semoga dapat bermanfaat. Dan kemudian coba Ibu pengen tahu lagi satu lagi, siapa yang sudah selain ini? Mas, siapa namanya Mas? Nova. Mas Mbak Yasin tadi siapa Pak?
Sinta udah belum? Masih ongoing? Udah keluar? Asik, berarti 2 ya? Oh ya, ini yang satu bisa. Terus ya. Kalau sama ini aja. Boleh nanti boleh. Ya mungkin itu karena waktunya juga mepet. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, dan jika mungkin Anda butuh pelatihan lebih dalam berkaitan tentang mendelete atau tools-tools lainnya, mungkin bisa menghubungi Bu Yana atau nanti penggantinya Bu Yana di perpustakaan syariah, atau juga mungkin di, kalau nggak salah, di perpustakaan pusat sering mengadakan pelatihan. Nah, Anda ketika mungkin dari sekarang ya, bukan mungkin lagi, dari sekarang gunakan tools-tools yang ada untuk memperbaiki penulisan kita, ya, sehingga tidak banyak direvisi ya. Yang paling mumpet kan mahasiswa di revisian ya, dan juga mencari sumber-sumber yang sesuai dengan tema Anda semua. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta. Dan ketika orang ngambil punya kita itu, saya mau tahu orangnya terus dilaporkan atau gimana? Enggak. Pihak punya itu yang dipadrasi udah itu minta diselesaikan secara kekeluargaan, terus malah dianya disuruh samperin orang lainnya yang Kita suruh nyamperin proyek. iya. Enggak apa-apa diongkosin. Oh enggak. Oh. Oke. Ini nanti sebagai sampai sore hari ini itu berlipat-lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya ya. Ini luar biasa. Kita apresiasi semangatnya, tetap istiqomah sampai acara selesai. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad yang kami hormati, Ibu Mudianah Mahmud SIP, selaku tuan rumah ya, yang meminta kita rekan pustakawan SPS untuk ikut bersharing, berbagi kepada adik-adik semua, dan juga tim panitia. Tentunya makasih ya sudah meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan acara ini. Tadi sudah dikenalkan ya, saya, Bu Ulfa, dan juga Pak Nuryaman ini adalah pustakawan bersama juga dengan Bu Budiana, Bu Lolita Sari, Pustakawan Insyaallah di Jakarta, yang salah satu yang tanggung jawab kami itu adalah juga berperan ya dalam peningkatan kualitas akademik, sivitas akademik UIN, di antaranya ya melalui penyelenggaraan kegiatan literasi informasi ini. Di awal tadi sudah dikenalkan terkait penelusuran online databases yang dilakukan oleh perpustakaan UIN Jakarta, karena itu memang milik UIN Jakarta, tapi itu bisa diakses oleh siapapun, maksudnya dari semua perpustakaan fakultas yang ada, jadi tidak menjadi kepemilikan tunggal satu perpustakaan, karena itu dibeli dari SPP kalian semua. Tentunya sudah mengetahui tadi ya bagaimana mengakses, bagaimana bisa dari jarak jauh dari rumah itu bisa diakses dan digunakan ya. Apa aja nanti ada ProQuest ya, ProQuest itu ada 3 kan ya. Kemudian ada ProQuest artinya apalagi ya DPL, kalau itu ya Billboard itu yang berbasis AI. Nah, jadi sebelum kita nanti ke praktik, jadi
itu bebas dari kesalahan gramatikal. Itu walaupun tadi ada DeepL, Google Translate gitu ya. Nanti kita buktikan apakah hasil terjemahan pinter dari Google Translate dan DeepL ketika itu dikoreksi oleh tools Grammarly ini, dia hasilnya ada kesalahan atau enggak. Terus meningkatkan kualitas tulisan sehingga paper kita itu bisa diterima di jurnal ilmiah. Di antara kegagalan publikasi tulisan kita di jurnal internasional itu bukan karena ketidakmampuan peneliti di dalam menulis. Mungkin dia sudah meneliti dengan baik, riset yang dilakukan sudah tepat, sistematika penulisan dan segala macam sudah terpenuhi, tetapi dalam delivery gitu ya, dalam menyampaikan teks itu ketika berbahasa asing itu tadi ada kesalahan grammar atau punctuation. Di dalam tulisan bahasa Inggris punctuation juga bermakna. Ketika kita ingin menggabungkan kalimat compound, kalimat itu kan ada simple, compound, complex sentences. Kalau simple sentences gampang ya. Kalau compound itu kan kita menggabungkan satu simple sentences dengan simple sentences yang lain dengan conjunction misalnya, conjunction and atau conjunction or dan seterusnya. Itu kita bisa hilangkan dengan menggunakan semikolon, titik koma, gitu. Atau kalau complex sentences juga seperti itu, gitu kan, antara main clause dengan subordinate clauses itu bisa digabungkan dengan kata penghubung yang lain. Jadi ketidaktepatan dalam punktuasi itu juga merubah makna dari kalimat itu, gitu. Kemudian hal yang lain yang juga membuat tulisan kita itu tertolak ya dalam jurnal publikasi jurnal internasional itu adalah mungkin dari si penerbit gitu ya, dari jurnal tersebut itu ada style yang diinginkan, misalnya American style atau British style. Nah ini nggak tahu ya, sini lebih ke both ya, bisa both ya, disesuaikan mungkin bisa American style and British style. Jadi itu membantu kita. Jadi kalau misalnya jurnal tersebut menghendaki American style behavior, itu kita tinggal sesuaikan mau behavior pakai or, yang mana British mana American, itu bisa kita sesuaikan, gitu ya. Nah, AI saat ini sangat banyak sekali. ChatGPT yang kalian gunakan ChatGPT berapa? 3.5? Yang 4? Oh yang baru, iya anak muda ini lebih canggih lagi dia ya kan, yang berbayar kalian ini. Gitu. Nah itu tinggal kalian attachment aja kan, satu file suruh dia ubah ke dalam bahasa Inggris atau kalian masukkan beberapa penggal paragraf, teks paragraf ke dalamnya, ubah ke dalam bahasa Inggris. Itu bisa dilakukan oleh AI ini tadi. Tapi tadi apakah sama kualitasnya dengan tools Grammarly atau enggak? Ya, memastikan tata bahasa, ejaan, penggunaan tanda baca bisa saya sampaikan. Kemudian Grammarly ini dulu diperangkati juga dengan, ditenagai juga, dia diperangkatin ya dengan plagiarism checker juga. Tapi sekarang ya biasa ya, komersialisasi produk, jadi itu sudah tidak terfasilitasi lagi. Kalau dulu Grammarly itu include plagiarism checker, tapi sekarang udah masing-masing ya, karena Skyspace aja itu sekarang sudah berbayar kan. Kalau mau lebih banyak yang mau diupload gitu kan, DeepL juga gitu, teksnya lebih banyak, bayar lagi. Itulah kerennya orang IT ya, jadi duitnya nggak terasa masuk ke dalam rekeningnya. Nah hari ini Pak Yaman akan membantu kita bersama-sama untuk mengintegrasikan Microsoft Office kita nanti dengan Grammarly Tools ini, platform Grammarly Tools, tetapi akan kita praktekkan itu untuk Office-nya ya, meskipun dia bisa terintegrasi dengan platform iOS,
Silakan kita langsung saja karena sudah sore hari. Pastikan semua Microsoft Word-nya dimatikan, tidak diaktifkan. Microsoft Word-nya udah di-off-kan, jangan di-on-kan. Ini proses instalasi yang akan dilakukan. Silakan di-scan barcode-nya. Kalau nggak mau di-scan, bayar biasa kan, bayar. Lanjut. Yang bawa laptop mending di-collect di laptopnya. Jadi praktiknya di laptop. Ya, jangan diambil Buka laptopnya. Yang bawa ya diusahakan laptopnya digunakan. Lanjut, kasih Mas. Instalasi. Yang bawa laptop berapa ya? 1, 2, Satu orang ya bawa laptop ya. 3 kayaknya. Lumayan. Kemarin kan diumumkan ya Bu ya harus bawa laptop ya. Diumumkan. Karena praktek ya. Kalau misalnya pakai HP nggak ini ya. Ya, Bisa ya. bisa ya. Oke, jadi ketika misalnya di scan itu kan akan direct ke drive ya. Si drive-nya itu coba copy paste ke WhatsApp yang ada di PC-nya, terus di download si file instalasi atau mentahnya di PC gitu. Ini hanya untuk jalan supaya bisa mengambil si dokumen mentah atau aplikasi mentahnya yang bisa di-install nanti di Microsoft Word yang ada di laptop. Ini tidak support untuk HP karena kita akan fokuskan ke yang bisa digunakan untuk mahasiswa saat ini dan yang akan datang. Tuh. Udah ya, di copy linknya dari HP-nya itu, copy linknya, buka di WhatsApp-nya, habis itu grade-nya di klik. Next aja kan? Iya. Setelah di-download dan berhasil ke PC-nya, langsung aja di-install, double klik itu kayak install biasa aplikasi. Dan pastikan ketika instalasi tidak ada Microsoft Word yang terbuka. Kuncinya itu ya. Jadi pastikan tidak ada Microsoft Word kalian yang terbuka. Kalau ada kendala langsung raise hand aja, nanti kita menghampiri teman-teman ya. Atau kalau misalnya yang bawa laptop, kalau berkenan di depan karena kan cuma bertiga tuh, jadi pilar aja lah nanti untuk yang lainnya. Ada yang mau mempraktekkan di sini untuk melihat ininya keberhasilannya, barangkali mencoba salah satu yang membawa laptop dari proses awal instalasi sampai ini. Silakan. Di kelasnya ada keharusan ini gak sih membuat tugas bahasa Inggris gitu? Gak ada. Berarti buat nanti publikasi sama buat abstrak tapi bahasa Inggris gak nanti ada? Ada ya abstrak bahasa Inggris. Oke. Kita tunggu sampai berhasil install. Yang sudah berhasil install silakan. Kalau ada yang nggak berhasil sudah sinyal masih proses. Oh iya, kita bersama-sama ya. Ini ruangannya tertutup ya. Tapi tadi saya udah mulai lancar dengan internetnya yang belum ya. Pakai itu udah pakai data sendiri.